Kita akan segera mulai kuliah pada siang hari ini. Nah, melanjutkan dari topik yang minggu lalu, kita sudah berbicara mengenai pewarisan ab intestato. Kemudian kita sudah latihan soal masing-masing golongan. Kemudian kita sudah membicarakan mengenai pewarisan untuk anak luar kawin. Minggu lalu kita masih latihan soal mengenai itu. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk dulu ke pewarisan berdasarkan surat wasiat, atau kita akan lihat yang pewarisan testamento. Nah, saya akan mencoba share screen, semoga bisa kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan melihat mengenai pewarisan berdasarkan surat wasiat, atau Anda sudah mengenalnya dengan nama pewarisan yang testamento. Nah, ini merupakan jenis yang kedua dari pewarisan yang pertama yang dahulu kita lihat, yaitu pewarisan menurut undang-undang atau pewarisan menurut ketentuan undang-undang. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu ketentuan dasarnya. Kalau Anda siapkan BW di depan Anda, boleh dibuka di 874, 875 BW. Di 874 BW dikatakan di sana, ini saya kira ketentuan dasarnya. Kenapa? Karena kita perlu tahu, boleh nggak sih untuk membuat testamen, atau apakah undang-undang mengizinkan pewarisan testamento? Apakah seseorang boleh menginginkan orang lain selain yang ditentukan undang-undang untuk menerima harta warisannya? Nah, di pasal 874 BW kita bisa membaca segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang. Nah, sampai koma ini kita tahu, oh, ada orang yang meninggal dunia, dia berkedudukan sebagai pewaris. Kemudian harta warisannya punyanya siapa? Punyanya orang-orang yang ditentukan menurut undang-undang menjadi ahli warisnya dia. Dari lanjutannya kemudian, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Nah, dari 874 BW yang barusan kita baca, kita tahu, oh iya, itu punyanya siapa? Ahli waris. Nah, sorry, saya ulangi. Ada seorang meninggal dunia, dia berkedudukan sebagai pewaris, dia meninggalkan harta warisan. Punyanya siapa? Punyanya ahli waris menurut undang-undang. Ahli waris ab intestato. Tapi sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Jadi punyanya mereka sepanjang enggak ada ketentuan yang lain, sepanjang tidak ada surat wasiat. Jadi otomatis ke ab intestato sepanjang tidak ada surat wasiat. Dengan demikian dari pasal 874 BW kita bisa melihat bahwa undang-undang menghendaki yang didahulukan yang mana? Ab intestato atau testamento? Yang didahulukan yang mana duluan kira-kira? Ab intestato, Bu. Ab intestato atau testamento? Yang mana duluan kalau dari 874? Philip mengatakan, oh berarti ab intestato. Yang lain? Yang lain? Yang mana duluan kira-kira? Ab intestato, Bu. Ab intestato, Bu. Semua ab intestato, ada yang bilang testamento? Mari kita baca ya. Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang ab intestato. Sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah. Jadi punyanya ahli waris ab intestato sepanjang apa? Sepanjang tidak ada ketentuan surat wasiat. Sepanjang tidak diambil besaran tertentu dalam surat wasiat. Jadi pasal 874 ini yang didahulukan yang mana? Yang harus dihitung duluan yang mana? Dengan demikian. Ada yang punya pemikiran? Yang punya pendapat? Kalau lihat penggalan kalimat yang pertama memang kepunyaan ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Tapi ingat, ada buntutnya. Buntutnya mengatakan apa? Sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya. Jadi dia akan jadi kepunyanya atau diserahkan kepada ahli waris ab intestato jika apa?
jika tidak ada surat wasiat, jika tidak ada ketentuan lain, jika tidak ada kehendak lain dari si pewaris. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya tanya, yang mana kira-kira menurut membentuk undang-undang yang didahulukan yang mana? Yang ada testamen, Bu. Testamen. Betul, yang ada testamen. Jadi yang didahulukan adalah testamentonya dulu. Jadi dengan demikian ada pewarisan ab intestato, ada pewarisan testamento. Testamentonya ini harus diperhatikan. Kenapa diperhatikan terlebih dahulu? Kenapa? Karena itu adalah kehendak dari si pewaris. Itu adalah keinginan dari si pewaris. Anda tidak boleh lepas juga dari ketika kita membicarakan mengenai hukum benda. Kita membicarakan mengenai hak milik. Kita membicarakan mengenai kekuasaan seseorang terhadap benda yang dia miliki. Anda masih ingat? Seseorang dia punya kekuasaan atas benda yang dia miliki, kan? Nah, kemudian dia berhak untuk apa? Menggunakan benda yang dia miliki, terserah dia. Karena itu adalah hak miliknya dia. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kesusilaan kehidupan umum loh ya. Nah, oleh karena seseorang itu punya kebebasan dan keleluasaan terhadap benda miliknya, maka dia juga punya hak untuk menentukan setelah saya mati, benda saya ini nanti menjadi miliknya siapa. Selain yang sudah ditentukan di undang-undang. Oleh karena itu, jadi Anda tetap harus perhatikan. Kalau yang dikehendaki undang-undang ini adalah lihat dulu testamennya bilang apa. Atau ada testamennya atau enggak. Itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, di 875 BW kita lihat testamen atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Nah, dari 875 BW ada beberapa hal yang kita ketahui. Yang pertama, kalau kita ngomong unsur testamen atau surat wasiat tadi ada apa? Dia adalah akta. Surat wasiat tadi adalah suatu akta yang berisi pernyataan. Jadi unsur yang pertama, dia harus bentuknya itu akta. Dia harus berbentuk tulisan. Dia harus merupakan sesuatu yang tertulis. Jadi surat wasiat dia harus bentuknya tertulis. Nah, ini menurut hukum perdata BW, menurut hukum perdata barat. Tapi Anda di masyarakat, sekali lagi ya, hukum perdata itu plural. Memang keadaan hukum di Indonesia itu plural. Termasuk juga hukum mengenai warisan. Anda lihat di masyarakat, ada testamen atau wasiat yang tidak diberikan secara tertulis. Ya kan? Misalnya, nenek Anda pas mau meninggal, sudah lemah sekali keadaannya. Kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia bilang, sekarang kayaknya sudah nggak akan lama lagi saya meninggal dunia. Kalau saya meninggal dunia, nanti kamu urus ladang yang itu, kamu ini, itu perhiasan yang ini buat kamu dan seterusnya. Lalu orang melaksanakannya, karena apa? Dianggap itu adalah keinginan terakhir dari si pewaris, keinginan terakhir dari orang yang meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong ya, ini di bawah tempat tidur saya itu ada tertata rapi uang 1 miliar. Nah, itu memang saya kumpulkan sepanjang hidup saya, nanti tolong dibagikan ke sini, dan ke sini. Lalu orang menganggap itu sebagai keinginan terakhir, lalu dilaksanakan. Tidak apa-apa, tapi bukan berdasarkan hukum barat, pewarisan barat. Bukan berarti yang seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, kalau kita bicara testamen dalam konteks hukum barat, maka satu ciri yang pertama adalah dia harus berbentuk tulisan. Dia merupakan sesuatu yang tertulis. Kemudian yang kedua, dia merupakan pernyataan kehendak. Karena dibilang pernyataan kehendak, kehendaknya siapa? Kehendaknya si pewaris. Kehendaknya orang yang meninggal dunia. Jadi ini merupakan tindakan hukum sepihak. Saya nggak akan tanya ke Yohana, kamu mau nggak kalau saya kasih harta saya kalau saya meninggal dunia? Saya nggak tanya ke Yohana. Tapi saya bisa menulis testamen.
Kalau saya meninggal, buku-buku saya yang terkait dengan ini nanti saya kasih ke Yohana gitu. Bisa jadi gitu. Itu pernyataan saya gitu. Sekian eksemplar buku ini termasuk buku koleksi yang berusia sekian ratus tahun gitu saya serahkan kepada Yohana Sisilia. Alamatnya begini, usia sekian, alamatnya sekian gitu dan seterusnya identitasnya gitu. Nah, boleh atau enggak? Boleh. Karena itu merupakan tindakan hukum sepihak. Dia bukan perjanjian, tetapi dia adalah perikatan. Anda masih ingat dulu kita pernah berbicara mengenai hukum perikatan di kelas perdata, kalau Anda ambil kelasnya siapapun sama Jering. Nah, kita melihat bahwa seseorang bisa mengikatkan dirinya ke orang lain, ya kan? Nah, salah satu dia mengikatkan dirinya itu dengan apa? Testamen, membuat testamen. Lahirlah perikatan. Tapi ingat, ini bukan perjanjian, jadi tidak membutuhkan kesepakatan dari pihak penerima. Nah, jadi Anda ingat, ini pernyataan kehendaknya siapa? Kehendaknya orang yang meninggal dunia. Nah, pernyataan kehendak ini yang dituangkan dalam bentuk akta ini, baru unsur yang ketiga, berlaku setelah meninggal dunia. Jadi kalau belum meninggal dunia, wasiat itu tidak ada kekuatan hukumnya, nggak berlaku. Nah, sebagai konsekuensi dia nggak berlaku, dia hanya seutas kertas yang berisi kehendak dari yang meninggal dunia. Tapi dalam hal ini belum ada orang meninggal dunia, maka isi dari surat wasiat itu tidak mengikat, nggak mengikat apa-apa, karena belum ada meninggal dunianya, belum ada. Jadi harus didasarkan pada meninggal dunia. Nah, yang keempat, dia dapat dicabut kembali. Karena dia baru berlaku setelah meninggal dunia, maka si orang yang membuat testamen, dia boleh merubahnya lagi. Dia boleh membatalkannya lagi. Tadi misalnya, saya mau kasih ke Yohana koleksi-koleksi buku, termasuk koleksi buku tua gitu. Ternyata kemudian dalam perjalanan tahun, ternyata Yohana nggak menunjukkan ketertarikan lagi nih sama buku-buku tua, sama buku koleksi gitu. Jadi nggak menunjukkan ketertarikan lagi. Saya jadi pikir-pikir, ya ngapain saya kasih ke Yohana ya kalau dia nggak tertarik lagi ya. Gitu. Terus saya lihat, kayaknya sekarang Niki lebih tertarik. Oh, kalau gitu saya kasih ke Niki saja buku-bukunya itu. Saya rubah testamennya, boleh. Jadi orang yang mau membuat itu, atau orang yang sudah membuat testamen, kemudian dia belum meninggal dunia, dia bisa mencabutnya kembali. Dia bisa membatalkan, dia bisa merubahnya kalau dia mau. Itu adalah kehendak dari orang yang membuat testamen. Itu adalah haknya dari orang yang membuat testamen. Itu tadi adalah unsur-unsur dari testamen. Nah, sekarang kita lihat bentuk dari testamen. Nah, kalau kita lihat di BW, setidaknya ada 3 bentuk testamen. Yang pertama itu holografis, kemudian yang kedua surat wasiat umum, kemudian yang ketiga surat wasiat rahasia. Surat wasiat yang pertama itu adalah holografis, kemudian yang kedua itu adalah surat wasiat umum, kemudian yang ketiga itu adalah surat wasiat rahasia. Nah, kalau yang surat wasiat holografis, nggak perlu terlalu menghafalkan, ingat-ingat aja, namanya ada grafisnya, holografis, berarti orang yang mau membuat testamen itu dia menulis sendiri. Menulis ini nggak harus tulisan kanan, Anda bisa juga mengetiknya. Yang jelas, saya yang mau bikin testamen, saya membuat sendiri. Saya mengetik sendiri. Orang yang membuat testamen namanya testateur ya. Dia mengetik sendiri, kemudian dia membawa itu ke notaris untuk disimpan dalam protokol notaris. Anda tahu, notaris itu dia namanya punya protokol untuk mencatat daftar surat wasiat. Jadi kalau orang datang ke dia membuat surat wasiat, dia harus mencatatnya. Kemudian dia harus melaporkannya. Melaporkan surat wasiat yang dibuat tersebut. Sehingga nanti surat wasiatnya dia punya kekuatan hukum. Nah, kemudian surat wasiat, itu yang holografis. Jadi orang membuat sendiri, kemudian dia membawanya ke notaris. Kemudian nanti notaris akan mencatat di hadapan 2 orang
saksi bahwa pada tanggal sekian-sekian itu ada surat pencatatannya untuk mencatat testamen dari orang yang datang ke notaris tersebut. Nah, lalu ada jenis yang kedua. Perbedaannya dengan jenis yang pertama, kalau jenis yang pertama tadi yang holografis orang membuat sendiri, tapi kalau jenis yang kedua, yang surat wasiat umum, itu dibuat testateur di hadapan notaris. Jadi testateurnya membuat di hadapan notaris. Nah, notaris, tapi Anda nggak perlu khawatir, notaris itu dia terikat sumpah untuk menjaga kerahasiaan. Jadi ada kerahasiaan, bukan cuma advokat dan klien yang punya kerahasiaan, notaris dan klien itu juga terikat untuk, notarisnya terikat untuk menjaga kerahasiaan. Nah, ada testateur, dia datang ke notaris, kemudian dia mengatakan hendak membuat surat wasiat. Nah, notarisnya kemudian yang membuatkan surat wasiat tersebut sesuai dengan kehendak testateur. Jadi testateurnya itu cukup ngomong dengan bahasa sehari-hari. Saya punya sebidang tanah, saya punya satu villa, saya punya satu yacht, saya punya satu buah kompleks apartemen, bukan satu apartemen loh, satu kompleks apartemen. Kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya nih, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Sekarang saya pengen bagi. Pembagiannya kalau menurut undang-undang nggak cocok untuk saya, tidak cocok untuk kondisi keluarga saya. Jadi saya ingin membagi menurut kehendak saya sendiri. Notarisnya akan tanya, bagaimana kehendakmu? Dia akan cerita, saya itu punya ponakan saya itu ikut dengan saya sejak dia kecil. Saya udah menganggapnya dia seperti anak saya sendiri. Tapi kalau lewat ikut undang-undang, karena saya punya anak kandung, ponakan saya nggak jadi ahli waris. Saya pengennya ponakan saya jadi ahli waris. Nah, notarisnya akan membantu membuatkan testamen. Akan membantu si testateur membuat testamen. Setelah jadi, akan dibacakan, akan ditanya apakah sudah sesuai dengan kehendak si testateur. Kalau sudah sesuai, kalau sudah cocok, maka si testateur dia tanda tangan surat wasiatnya, notarisnya tanda tangan. Kemudian setelah itu surat tersebut akan ditutup, akan disegel, dicatat dalam protokol notaris, dilaporkan. Yang akan dibuka-buka selain apa? Selain testateurnya meminta dibuka kembali. Selain testateurnya menyatakan mencabut itu, dan nggak mau lagi, atau mau merubah itu. Selama itu nggak terjadi, ya surat wasiatnya tetap akan tersegel terus. Nah, kemudian jenis yang ketiga itu surat wasiat yang rahasia. Wasiat dibuat sendiri oleh testateur, kemudian diserahkan ke notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel. Jadi notarisnya nggak tahu isinya apa. Dia cuma bertugas menyimpan, dia cuma bertugas untuk menerima saja, kemudian menyimpan itu dan mencatatnya dalam protokol notaris. Nah, itu bentuk-bentuk dari surat testamen. Sekali lagi, ini adalah pengakuan. Testamen itu adalah pengakuan terhadap hak. Apa dalam hal ini hak milik seseorang. Pengakuan terhadap hak milik, yang mana hak milik ini dianggap sebagai hak asasi, hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia perlu diakui memiliki kebebasan. Dia boleh punya kehendak bebas, mau diapakan, mau dikemanakan, mau diberikan kepada siapa harta yang dia miliki. Nah, oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan mengenai testamen. Nah, atau surat wasiat ini. Nah, tapi undang-undang juga menyadari ada hubungan darah yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Oleh karena itu ada pembatasan-pembatasan. Nah, nanti kita akan lihat pembatasan isi testamen. Jadi orang bebas bikin testamen, tapi ada pembatasannya. Nah, kalau kita ngomong pembatasan, ini ada larangan yang sifatnya umum, kemudian ada larangan yang sifatnya khusus. Nah, larangan yang sifatnya umum itu fideikommis, nanti habis ini akan kita lihat. Nah, larangan yang bersifat khusus itu larangan yang ditujukan kepada golongan tertentu. Misalnya, nggak boleh kasih testamen yang jumlahnya, kasih testamen kepada pasangan zina. Kemudian nggak boleh misalnya kasih testamen ke ARK yang besarannya melebihi besaran dari harta warisan yang diterima oleh anak sah. Kemudian nggak boleh kasih testamen
yang isinya menyerahkan hartanya itu nanti ke notaris atau ke saksi-saksinya yang bikin itu nggak boleh gitu. Jadi apa namanya larangan bersifat khusus. Nah sekarang kita lihat larangan yang bersifat umum. Fideikommis. Pewarisan secara lompat tangan, yang mana pemberian warisan diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan bahwa ia diwajibkan menyimpan warisan itu. Dan setelah lewat suatu waktu tertentu, maka warisan itu harus diterimakan kepada orang lain. Jadi dia apa namanya dilompati aja gitu sebenarnya. Nah lihat di sini, si pewaris dia bikin testamen. Testamennya dia kasihkan ke fidei komisarius. Nah, dikasihkan ke fideikomisarius bukan untuk dia atau bukan seluruhnya untuk dia, tapi nanti si fideikomisarius itu dia punya kewajiban, dia punya beban untuk menyerahkan kepada verwalter, untuk menyerahkan hartanya itu kepada verwalter. Jadi dia cuma dibebani saja. Dibebani untuk menjaga, dibebani untuk menyimpan, kemudian nanti diserahkan kepada verwalter. Nah, ini dulu dilarang. Fideikommis ini yang apa namanya dilarang oleh BW. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, kenapa sih ada larangan ini? Kenapa tuh orang nggak boleh? Saya bilang, misalnya saya mau kasih testamennya, saya bilang, Laurentius, ini testamennya, harta saya kasih ke Laurentius. Laurentius wajib menjaga, tapi nanti kalau Christine sudah mencapai usia 30 tahun, harta tersebut harus dikasihkan ke Christine misalnya gitu. Yang kayak gitu nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Nah, sebenarnya latar belakangnya, karena pada waktu itu yang ingin dikembangkan, yang ingin dimajukan itu barang-barang beredar dalam perdagangan. Jadi cepat-cepat barang-barang itu beredar, jangan ditahan. Nah, sementara kalau dengan fideikommis ini, barang akan ditahan. Ditahan oleh siapa? Fideikomisarius, karena dia berkewajiban untuk menjaga. Dia berkewajiban untuk menjaga barangnya itu. Lalu setelah waktu tertentu diserahkan kepada verwalter. Jadi kalau misalnya dia dapat warisan 1 kilo emas misalnya, nggak bisa diapa-apain itu emas. Karena apa? Karena setelah 10 tahun suruh kasih ke verwalter, cuma tunggu aja verwalternya usia tertentu terus nanti kasih ke verwalter misalnya. Nah, yang kayak gitu itu dilarang. Nah, tapi nggak seluruh fideikommis itu dilarang. Ada fideikommis yang diperbolehkan. Jadi membuat fideikommis tapi diperbolehkan, diizinkan. Ada 3 setidaknya yang diperbolehkan. Pemikul beban tadi fideikomisarius ya. Pemikul beban itu adalah seorang anak atau lebih. Jadi bisa saya anaknya satu ya, misalnya si A, dia punya 3 orang anak, lalu ayahnya ini membuat surat wasiat. Surat wasiatnya mengatakan bahwa seluruh harta peninggalannya ini akan jatuh ke A sampai waktu tertentu. Lalu si A ini punya kewajiban untuk meneruskan, untuk membagi kepada adik-adiknya. Baik yang pada saat surat wasiat itu dibuat sudah ada, maupun pada saat dibuatnya surat wasiat itu adik-adiknya belum ada. Jadi pemikul beban itu adalah seorang anak atau lebih. Jadi orang tua kasih ke anaknya nih, wasiatnya ke anaknya nih. Tapi isinya dia harus membagi ke adik-adiknya. Itu boleh. Terus itu pemikul bebannya dari sisi pemikul beban. Kemudian yang akan menerima warisan dari pemikul beban itu sekalian anak atau keturunan masing-masing. Jadi anaknya atau keturunannya. Jadi itu masih dibolehkan. Kemudian harta yang diberikan adalah harta bebas. Jadi nggak melanggar haknya siapa-siapa. Nah ini fideikommis yang diperbolehkan. Nah, batasan yang berikutnya adalah legitim porsi. Ini tadi yang saya katakan. Hubungan bebas itu memberikan keleluasaan kepada si pemilik benda untuk memberikan bendanya kepada siapapun yang dia kehendaki setelah dia mati. Nah, tapi tetap saja hubungan darah tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, undang-undang membuat pengaturan mengenai legitim porsi. Anda bisa lihat di 913 BW.
bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut ketentuan undang-undang. Terhadap bagian mana si anak yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selama pemberian antara yang masih hidup maupun surat wasiat. Nah, dari 913 ini, maka Anda tahu ada sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris menurut undang-undang. Itu adalah legitim porsi atau LP. Nah, kalau Anda baca LP itu singkatan dari legitim porsi kalau kita sedang berbicara dalam konteks waris ya. Ada sejumlah harta tertentu yang harus diberikan. Artinya apa? Kalau misalnya ada surat wasiat yang memberikan seluruh harta peninggalan kepada seseorang, sementara ada keturunan, ada ahli waris yang harusnya menerima menurut ab intestato, maka harus dihitung legitim porsinya, harus dihitung bagian mutlaknya. Contohnya, misalnya, si A, dia bikin surat wasiat. Surat wasiatnya memberikan harta kepada Afrida. Dia kenal Afrida, terus dia merasa Afrida nih baik sekali sama dia, terus dia mau kasih harta peninggalannya ke Afrida aja. Dia bukannya nggak punya anak, dia punya anak 2, tapi anaknya menurut dia udah nggak perlu warisan, udah kaya 7 turunan gitu tanpa dikasih warisan lagi. Gitu. Jadi mendingan hartanya buat Afrida aja. Gitu. Nah, boleh apa nggak si orang ini membuat seluruhnya ke Afrida? Boleh. Jika anaknya keberatan, maka anaknya bisa menuntut bagian mutlak yang namanya legitim porsi ini. Jadi si anak ini bisa menuntut bagian mutlaknya dia. Legitim porsi namanya. Bagian yang harus diberikan kepada ahli waris menurut ketentuan ab intestato. Berapa besarannya nanti kita akan lihat. Tapi yang dimaksudkan legitim porsi ini adalah bagian mutlak. Harus dikasihkan. Gitu. Jadi Afrida bisa terima semuanya enggak? Ya kalau ada yang keberatan nggak bisa. Karena mereka bisa menuntut bagian mutlaknya. Nggak bisa dong kamu terima semua Afrida. Kan saya juga punya hak. Kalau saya ab intestato, istrinya udah meninggal dunia tadi si A ini, maka kalau ab intestato ahli warisnya 2 tok karena anaknya 2, masing-masing terima setengah dan setengah. Tapi ada Afrida nih yang dikasih harta warisan berdasarkan surat wasiat. Nah, kemudian besarannya berapa? Nanti kita lihat aja hitungannya. Yang jelas tidak sama seperti ab intestato. Kenapa? Karena tadi prinsip yang kita bicarakan di awal, kehendak dari si pewaris harus diperhatikan. Kehendaknya dari si pewaris harus diperhatikan. Oleh karena itu, ab intestato tidak bisa meniadakan testamento. Oke. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, untuk syarat untuk menjadi ahli waris legitimaris, ahli waris legitimaris ini adalah ahli waris menurut undang-undang. Ahli waris yang punya legitim porsi. Jadi pihak-pihak yang punya legitim porsi. Untuk menjadi pihak yang punya legitim porsi atau bisa menuntut legitim porsi atau kita sebut sebagai ahli waris legitimaris, ada syaratnya. Yang pertama, dia harus punya hubungan keluarga. Baik dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah. Masih ingat ya, di pertemuan awal-awal dulu, jadi ada garis yang ke atas sama garis yang ke bawah. Dia harus punya hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah. Sekarang saya tanya, menantu seseorang yang berkedudukan sebagai pewaris, jadi si pewaris punya menantu. Saya tanya, menantunya ini punya LP atau enggak? Apakah menantunya punya LP? Ya atau enggak? Saya ulangi, syarat untuk jadi ahli waris legitimaris itu adalah 1, dia punya hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah. Jadi harus ada hubungan keluarga. Kalau nggak ada hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah, dia tidak bisa menuntut LP. Sekarang saya tanya ke Anda, kalau si A meninggal dunia, dia berkedudukan sebagai pewaris,
Nah, si A ini punya menantu, namanya Ricky. Nah, pertanyaan saya, apakah Ricky yang adalah menantunya si A ini, dia punya LP atau enggak? Dia bisa menuntut LP atau enggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Tidak bisa. Bisa atau enggak bisa? Gimana Ricky? Kamu bisa menuntut LP enggak, Ricky? Nggak bisa, Bu. Tidak bisa, karena bukan dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka benar-benar terpanggil sebagai ahli waris ab intestato pada saat pewaris meninggal dunia. Yaitu sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Tidak menolak dan tidak termasuk dalam golongan yang tidak calon pewaris. Anda masih ingat, jadi prinsipnya sama dengan yang lalu. Dia harus sudah ada duluan. Kalau dia belum ada, ya dia tidak bisa berkedudukan sebagai ahli waris. Jadi ketika si pewaris meninggal dunia, dia harus sudah ada. Dia harus sudah lahir. Nah, kalau belum, maka dia tidak bisa menuntut LP. Nah, itu syarat untuk menjadi ahli waris legitimatus. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa besarannya? Berapakah ketentuan besaran LP-nya? Atau dengan kata lain, tadi yang saya katakan di awal prinsipnya, kehendak si pewaris dalam testamen harus diperhatikan. Kalau kehendaknya harus diperhatikan, maka si ahli waris ab intestato dia tidak bisa menuntut 100% bagiannya dia jika seandainya tidak ada testamento. Jika tidak ada testamen, nggak bisa. Dia hanya bisa menuntut bagian mutlaknya atau LP. Nah, undang-undang dia sudah menentukan berapa besaran LP. Sekarang kita lihat dulu besarnya legitim porsi dalam garis lurus ke bawah. Ingat, dalam garis lurus ke bawah berarti bawahnya dia, keturunannya dia. Jika dalam garis lurus ke bawah, yang pertama, kalau ada satu anak. Jika dalam garis lurus ke bawah pewaris meninggalkan satu anak sah, maka bagian mutlaknya adalah setengah bagian dari harta peninggalan. Artinya apa? Yang bisa dituntut si anak LP-nya itu setengah bagian. Kalau yang ditinggalkan dua anak sah, maka LP-nya itu adalah 2/3 bagian dari apa yang sedianya harus diwarisi. Jadi dalam garis lurus ke bawah pewaris meninggalkan dua anak sah, maka bagian mutlaknya adalah masing-masing 2/3 bagian dari apa yang sedianya harus diwarisi. Kalau dia meninggalkan 3 atau lebih anak sah, maka bagiannya 3/4 bagian dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka dalam suatu pewarisan. Itu besaran masing-masing. Jadi kalau misalnya meninggalkan satu orang anak sah, tapi dikasihkan ke orang lain, nah anak sahnya itu bisa menuntut LP. LP-nya dia hanya sebesar setengah. Bandingkan ya, kalau misalnya ada seseorang, si A, dia meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak, tanpa meninggalkan pasangan, karena sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ab intestato, golongan 1 toh ini, siapa yang jadi ahli waris? Ya anaknya itu, 100% harta kekayaannya jatuh ke anaknya itu. Tapi orang ini tadi dia sudah membuat testamen. Testamennya dikasihkan ke dia. Nah, karena ada testamen sebagian hartanya dikasih ke dia, maka, dia membuat testamen hartanya dikasih ke dia. Anaknya ini nggak dapat apa-apa, dia nggak terima, dia nggak suka dengan testamen yang dibuat oleh ayahnya. Nah, si anak ini bisa menuntut pembagian, tapi yang bisa dia tuntut hanya setengah, karena undang-undang menentukan demikian, LP dari satu orang anak yang ditinggalkan oleh pewaris sebesar setengah bagian. Nah, kalau tadi cerita yang tadi, ada seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak tanpa suami, tanpa istri, karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi harusnya hartanya itu jatuh ke anaknya. Masing-masing dapat berapa? 1 bagian dibagi 2 kepala, masing-masing mendapatkan setengah bagian. Itu pewarisan ab intestato. Tapi ternyata tadi udah dikasih ke siapa ya? Ke Yohana, kalau saya nggak salah ingat ya. Malah dikasihkan ke Yohana. Nah, kemudian 2 orang anak ini yang sebenarnya kekayaannya udah cukup kecenderungan tadi ya. Nah, itu dia bisa menuntut. Dia bisa menuntut bagian mutlaknya. Masing-masing 2/3 bagian dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka. Sedianya dia mewarisi berapa? Setengah bagian.
tanpa adanya testamen, dia mendapatkan warisan setengah bagian. Tapi karena ada testamen, besarnya warisan menurun hanya sebesar bagian mutlaknya saja, yaitu 2/3 dari bagian yang harusnya mereka terima. Harusnya mereka terima berapa? Setengah. Lalu dari setengah itu mereka hanya bisa menerima 2/3 bagian saja. Itu 2 anak sah. Nah, demikian juga kalau 3 anak sah. Nah, itu rumusnya atau besaran warisannya, besaran legitim porsi dalam garis lurus ke bawah. Beda lagi kalau kita menentukan besaran dalam garis lurus ke atas. Kalau dalam garis lurus ke atas, ketentuannya mengatakan bahwa selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang harus menjadi bagian. Jadi kalau dalam garis lurus ke atas, berarti kita masuk ke golongan berapa? Golongan 2 nih. Bapak, ibu, nenek, kakek, seterusnya ke atas. Gitu. Nah, ini selamanya adalah setengah dari bagian mereka secara ad intestato. Pasal 95 KUH Perdata. Legitim porsi dalam garis lurus ke atas sama, yakni setengah dari bagian mereka secara ad intestato. Ingat, ini beda dengan yang ini tadi ya. Kalau meninggalkan 1 anak sah, maka bagian mutlaknya adalah setengah bagian dari harta peninggalan. Tapi kalau kita bicara garis lurus ke atas, bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian mereka secara ad intestato. Menangkap bedanya? Menangkap bedanya? Ya, menangkap ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga yaitu besarnya legitim porsi anak luar kawin. Jadi kalau ada anak luar kawin ini juga bisa menuntut LP. LP-nya ALK ini adalah setengah dari bagian menurut ketentuan pewarisan ad intestato. Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwariskan dalam warisan. Jadi setengah dari yang mereka harus terima secara ad intestato. Misalnya, Anda masih ingat yang minggu lalu, kalau kita bicara ALK mewaris bersama golongan 1, dia menerima bagian berapa? 1/3 seandainya dia anak sah. Nah, kalau bagian, misalnya tadi ceritanya tadi, si A dia meninggal dunia, tidak meninggalkan istri, hanya meninggalkan 1 orang anak sah. Ternyata dia punya ALK yang diakui 1, jadi dia meninggalkan 2 orang anak, 1 anak sah, 1 ALK. Nah, kalau dia anak sah, dia akan dapat setengah bagian. Tapi karena dia ALK, maka dia menerima 1/3 kali setengah bagian. Dia menerima 1/6 bagian. Udah jadi ALK, ternyata si bapak ini bikin wasiat, dikasihkan ke orang lain. Malah dikasihkan ke Niki semua itu hartanya. Gitu. Nah, si ALK-nya ini pengen menuntut LP-nya. Yang bisa dia tuntut adalah setengah dari bagian menurut ketentuan pewarisan ad intestato. Tadi kalau menurut ad intestato dia terima berapa? 1/6. Nah, kalau dia nuntut LP yang bisa dia tuntut hanya setengah dari 1/6. Dia hanya bisa menuntut 1/12 bagian. Itu yang jadi legitim porsinya. Ya nggak apa-apa sih, 1/12 dari 1 triliun, tetap aja masih banyak ya kan. Jadi apa namanya tetap bisa dilakukan gitu. Nah, cocok kalau apa namanya dalam bahasa Jawa itu namanya cocok, worth it, kesulitannya sepadan dengan hasil yang diperoleh. Gitu. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke latihan soal? Nah, untuk latihan soal Anda cek di flexible learning, saya sudah memberikan 4 soal latihan. Silakan dikerjakan, pengumpulannya paling lambat nanti malam, lalu minggu depan akan kita bahas. Apakah ada pertanyaan sebelum Anda lanjut dengan mengerjakan soal latihannya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, berarti sekarang saatnya Anda masuk ke flexible learning. Di flexible learning sudah ada soal latihan yang saya siapkan, ada 4 soal. Nah, silakan dikerjakan di buku masing-masing seperti biasa, kemudian difoto dan diupload. Minggu depan kita akan membahasnya bersama-sama. Gitu ya. Demikian perkuliahan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat
untuk Anda sekalian dan selamat mengerjakan tugasnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang.